Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Tolong Mas Ali untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Ali. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, saya berharap kalian masih tetap semangat dalam belajar, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi. Belajar dari rumah, patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan biasakan untuk cuci tangan. Untuk selanjutnya, kalian nanti setelah kita masuk Zoom ini, kalian masuk ke Google Classroom untuk absensi. Sudah saya siapkan link Google Form-nya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dengan mandiri dan berkelompok mampu menentukan ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, kalian waktu SMP sudah pernah dapat pelajaran ukuran pemusatan data ya? Ada yang masih ingat? Apa saja Mas unsur-unsur yang ada dalam ukuran pemusatan data? Min, median, modus. Ya, ada min, ada median, ada modus. Ya, betul. Nah, ini nanti kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data yang berkelompok. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang penyajian data. Nah, ada yang masih ingat? Kita kemarin unsur-unsur yang ada dalam penyajian datanya? Masih. Lajeng? Unsur-unsurnya banyak kelas, panjang kelas, Ya. jangkauan, batas atas, batas bawah, tepi atas. Ya, betul. Ada panjang kelas, ada banyak kelas, ada jangkauan, ada batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas. Nah, itu unsur-unsur dalam penyajian data. Nah, di sini kalian nanti saya sajikan sebuah masalah, beberapa masalah untuk kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, di sini untuk masalah 1 bisa kalian lihat di PowerPoint itu ya. Ada gaji bulanan dari pekerja suatu pabrik dicatat dan disajikan dalam tabel berikut. Nah, ada tabel dengan 2 kolom. Kolom yang pertama itu gaji bulanan dan kolom yang kedua frekuensi. Dengan isi seperti ini ya. Nah, jika rata-rata gaji karyawan tiap bulan adalah Rp850.500 dan jika gaji setiap karyawan itu naik Rp50.000, maka tentukan rata-rata gaji setiap karyawan setelah mengalami kenaikan. Berikan kesimpulan rata-rata baru yang diperoleh. Nah, itu masalah pertama yang kalian nanti diskusikan. Untuk masalah kedua, setelah pelaksanaan penilaian tengah semester atau PTS ganjil selesai, Pak Danang memeriksa hasil PTS peserta didiknya dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, disajikan sebuah tabel dengan 2 kolom. Nah, bisa kalian lihat di PPT itu, PowerPoint-nya. Nah, Pak Danang ingin mengetahui median dari data nilai PTS tersebut untuk membantunya dalam memberikan reward pada peserta didik yang memperoleh nilai di atas median data tersebut. Coba kalian temukan nilai median dari data di atas dengan mengikuti langkah-langkah yang diberikan. Nah, itu masalah kedua, menentukan median dari sebuah tabel.
Untuk masalah yang ketiga, seorang petani cabai mengukur tinggi tanaman cabai yang ada di kebunnya untuk memastikan jika tanamannya sehat dan tidak terkena hama. Data hasil pengukuran tanaman cabai petani tersebut disajikan dalam sebuah tabel yang ada unsurnya kolom, interval, dan frekuensi. Nah, bantulah petani cabai tersebut untuk menemukan tinggi tanaman cabai yang paling banyak di kebunnya dengan mengikuti langkah-langkah yang telah diberikan. Nah, untuk masalah ketiga ini kita disuruh menentukan modus dari sebuah tabel. Nah, itu tadi 3 masalah yang kalian diskusikan nanti bersama kelompok kalian. Nanti kalian berdiskusi di WhatsApp group bersama kelompok kalian yang sudah kita bentuk kemarin. Saya berharap kalian nanti aktif dalam berdiskusi. Nanti akan saya bimbing di WhatsApp grupnya. Nah, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Ya, kalau tidak, sekarang kita ke Google Classroom untuk mengambil materi yang sudah saya share. Kemudian kalian ke WhatsApp group yang sudah kita buat. Habis itu nanti kita ke Zoom lagi untuk presentasi. Setelah itu baru penutup. Sudah? Sekarang kita bisa ke Google Classroom dan ke WhatsApp group untuk berdiskusi tentang itu. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Ega Utami, Aksal Maulana, Yuniar Indra Pratiwi, Putri Hanifah, Vicky Stefani, dan Yuda Al-Aziz. Untuk langkah 1, melengkapi tabel distribusi frekuensi berkelompok sebagai berikut. Untuk langkah kedua, menentukan nilai X dengan menggunakan rumus rataan hitung, sehingga diperoleh nilai X adalah 24. Untuk langkah ketiga, melengkapi tabel setelah titik tengah ditambah 50.000. Seperti tabel berikut. Untuk langkah keempat, menentukan nilai rataan hitung yang akan dicari. Dan yang terakhir, menentukan kesimpulan dari permasalahan yang ada. Jadi, berdasarkan hasil tersebut, bisa kita simpulkan rata-rata data awal 852.500 setelah masing-masing data kita tambahkan 50.000, maka rata-ratanya berubah menjadi 902.500. Berikut ada hasil diskusi kami. Nah, Ya. itu tadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin bisa ditanggapi kelompok lain. Karena kelompok lain, kelompok Duna, bagaimana? Saya setuju dengan kelompok 1. Ya. Nah, kelompok 3, Ajeng, Setuju, Pak. 7. Kelompok 4, Desi? Ya, setuju. Ya, setuju. Nah, jadi itu tadi presentasi dari kelompok 1 untuk menentukan rataan hitung ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Ya. Nah, jadi hari ini kita bisa mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Kita sudah mempelajari, mendiskusikan bersama teman-teman kalian tentang min, median, dan modus. Nah, tadi min tadi apa rumusnya? Min sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F. Nah, untuk median dan modus bisa kalian lihat lagi di modul ya, yang sudah saya siapkan, sudah saya share di Google Classroom. Kalian pelajari lagi untuk ukuran pemusatan data dan kalian mempersiapkan untuk pertemuan berikutnya yaitu ukuran letak data.
Untuk hari ini saya akhiri. Kalau mungkin ini ada salah, ada kekurangan, mohon maaf. Oh ya, untuk mengakhiri, untuk berdoa dipimpin Mas Ali. Mana Mas Ali? Sinyalnya masih ada nggak itu? Masih, Pak. Ya, dipimpin berdoa teman-temannya Mas. Mas Ali berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.